Saya sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan barang sisa. Baik anak-anak sisa, nggak ada. Dengan segala keberagaman mereka, dengan segala kemampuan mereka, nggak ada. Tuhan tidak pernah menciptakan barang sisa. Mereka masing-masing punya potensi. Dan sama juga, sama seperti Tuhan menciptakan anak-anak bukan barang sisa, Tuhan juga memanggil para guru-guru, para pendidik, bukan karena itu pekerjaan atau panggilan sisa. Bukan. Tapi justru karena pendidik itulah yang dipanggil untuk menemani anak-anak ini, yang ciptaan Tuhan. Bapak Ibu pendidik ciptaan Tuhan, menemani ciptaan Tuhan yang ke depannya. Dan kita akan menemani mereka sehingga kita layak mengatakan, saya menjadi pendidik karena ini amanah yang saya dapatkan, bukan pekerjaan sisa. Halo Sobat Inspiratif, jumpa kembali bersama saya Iwan Syahril di Telusur Inspirasi. Ruang diskusi untuk menggali berbagai inspirasi untuk seluruh negeri. Sobat Inspiratif, saat ini kita menjalani episode yang ke-8. Nggak kerasa ya, kita sudah melakukan telusur inspirasi dari Pulau Sabang di Aceh sampai ke Flores di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Terakhir yang lalu kita di Polewali Mandar di Sulawesi Barat. Kali ini kita kedatangan narasumber yang ini bagi saya ini guru-guru saya ya, Sobat Inspiratif. Jadi sangat spesial sekali. Kita akan menggali tentang berbagai macam perspektif terkait dengan transformasi guru di Indonesia. Siapakah mereka? Mari kita berkenalan dengan Bu Ice dan Bu Wailin Han. Mereka sahabat-sahabat saya sekali, teman belajar, sangat inspirasi mereka membantu saya dalam bekerja dalam beberapa tahun terakhir terutama. Tapi udah lama sih kenalnya dengan beliau ya. Bu We, apa kabar? Baik. Senang sekali bisa di sini. Terima kasih Bu We sudah meluangkan waktu, juga Bu Ice yang sangat sibuk sekali. Gimana kabarnya Bu Ice? Alhamdulillah, terima kasih banyak telah diikut sertakan dalam ruang inspirasi ini. Mudah-mudahan memberi manfaat ke seluruh negeri. Amin. Oh selalu dong, pokoknya kalau ngobrol sama Bu Ice, Bu We itu sudah pasti kita akan mendapat banyak sekali berkah untuk inspirasi, menguatkan kita dalam melakukan berbagai hal yang sangat berdampak dalam ekosistem pendidikan. Sobat Inspiratif, ini mungkin sudah kenal ya sama mereka ya, tapi saya sebagai basa-basi perlu memperkenalkan sedikit. Sedikit aja soalnya kalau dibacain bisa panjang banget CV mereka berdua. Saya mulai dengan Ibu Ice Khadijah. Dr. Ice Khadijah MA ini adalah seorang ahli pendidikan yang berpengalaman lebih dari 40 tahun. Umurnya udah berapa? Ini pengalaman beliaunya 40 tahun, terutama dalam pendidikan bahasa Inggris. Memulai karirnya sebagai seorang guru, Bu Ice kemudian menjadi pelatih guru dan pemimpin dari pengembangan profesional dan kepemimpinan pendidikan. Bu Ice meraih gelar master dari University of Warwick, Inggris, dan gelar doktor dari Universitas Pendidikan Indonesia UPI di Bandung. Sejak 1995, ia memiliki pengalaman yang luas untuk pengajaran bahasa Inggris untuk anak-anak, teaching English for young learners, dan pelatihan guru, berkontribusi dalam pengembangan kurikulum, modul pelatihan, bukan saja di Indonesia, Sobat Inspiratif, tapi juga di berbagai negara. Di Vietnam, di Yaman, dan Filipina, dari beberapa negara yang beliau sudah memberikan dampak. Sejak 2021, Bu Ice menjabat sebagai Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO atau KNIU. Memimpin berbagai inisiatif untuk meningkatkan profil pendidikan dan kebudayaan Indonesia di dunia. Bu Ice aktif mempromosikan konsep Merdeka Belajar dan gotong royong, sering berbicara di berbagai simposium, seminar internasional, menginspirasi banyak pihak dengan pendekatannya untuk inovasi-inovasi di pendidikan. Ibu Wei, ini beliau, ini yang guru penggerak, mesti tahu ya, ini kepala kurikulum, kepala sekolahnya pendidikan guru penggerak itu adalah Bu Wailin Han. Bukan saya, tapi Bu Wailin Han. Bu Wailin Han ini seorang guru, dosen, sekaligus praktisi pendidikan dalam bidang pelatihan guru.
Juga merupakan konsultan pendidikan di berbagai tempat, di sekolah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional, pemerintah, dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Ini Ibu W agak terlambat masuk ke bidang pendidikannya, baru nyadarnya telat. Kalau nggak udah 40 tahun juga Bapak Ibu. Beliau memiliki latar belakang pendidikan sastra Inggris dari Universitas Kristen Maranatha Bandung dan Multidisciplinary Studies dengan konsentrasi pendidikan dari State University of New York atau SUNY Buffalo, USA. Dalam karirnya, Bu Welin sering memberikan pelatihan bagi para guru, termasuk di Save the Children, Gugah Nurani Indonesia, Wahana Visi Indonesia, dan Gerakan Indonesia Mengajar dengan pendekatan 3T, Teach, Train, and Transform, dan 4C, Critical Thinking, Communication, Collaboration, and Creativity. Bersama antara lain Bu Ice dan saya ikut-ikutan mendesain dan memberikan pelatihan dalam bidang kompetensi sosial dan kepribadian untuk hampir 2.000 guru kepala sekolah dan pengawas sekolah di Provinsi DKI Jakarta. Bu Wei pernah menjadi guru di sebuah SD negeri, wah saya baru tahu Bu Wei, wakil kepala sekolah untuk bidang administrasi dan manajemen di sebuah sekolah di Jakarta dan cukup lama menjadi sekretaris eksekutif dari The Association of National Plus Schools atau ANPS dan juga pernah cukup lama mengajar mata kuliah Pancasila dan International Business Management di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya. Ini saya agak bingung nih antara pendidikan Pancasila dan International Business Management. Itu gimana nyambungnya? Ya itulah ada di diri Bu Welin Han. Baik, Sobat Inspiratif, kita langsung saja ya ke narasumber kita yang super keren pada hari ini. Bu We, Bu Ice, ini kita tanya masa kecil dulu ya. Oke, boleh. Sebelum ujuk-ujuk menjadi besar dan hebat seperti saat ini, seperti apa sih masa kecil ibu-ibu berdua? Ini mau yang mana dulu nih? Silakan, Bu Ibu dulu. dulu. Oh, oke. Saya dulu. Wah, kalau buat saya justru nanti saya bisa menjadi saya seperti ini dan di pendidikan itu sangat dipengaruhi dengan masa kecil saya. Jadi tinggal di gang. Ini di Bandung ya Bu? Di Bandung, di gang, tetapi yang papa mama itu sangat mendorong untuk terlibat di kegiatan di tetangga, selalu ikut 17-an gitu ya. Jadi 17-an ikut pertandingan segala macam. Dan yang menyenangkan itu justru bagaimana orang tua memperlihatkan keterbukaan. Jadi rumah itu kayak tempat terbuka aja gitu. Ayo, bahkan papa itu entah caranya gimana, pernah punya tiba-tiba pulang. Bawa itu loh, yang film yang masih diputar. Oh, film yang diputar, iya, tiba-tiba di rumah bilik kami semua tetangga datang dan kita tiba-tiba jadi bioskop gitu, nobar gitu. Nonton film apa Bu? Wah, udah lupa nonton filmnya, udah lupa. Tapi bahwa itu tuh rumah menjadi rumah yang terbuka, itu tuh diajarin dari kecil. Menyenangkan sih. Terus udah gitu bahwa memelihara bebek lah, terenggiling lah. Tunggu, ini di gang memelihara bebek? Di gang, halamannya kecil gitu. Tapi bahwa jadi kami tuh enggak yang main dengan tanah, dengan hewan, itu tuh sangat biasa. Menyenangkan sekali memang masa kecil saya itu. Bukan rumah mewah. Tapi Bu Wei berapa bersaudara? Saya 5 bersaudara. 5 bersaudara. 5 bersaudara, saya anak kedua dan satu-satunya yang masuk pendidikan sih. Okay. Mengikuti papa mama. Papa mama dulunya guru. Bahkan mama itu guru TK, di Bandung. Sementara papa itu guru olahraga di Kerawang dan Purwakarta. Oke. Gitu. Jadi ini memang anak guru ya. Dua-duanya ini memang gelotok banget, harus ada yang ngelanjutin dan semua itu ngumpul sama Bu Wei kalau. Nggak maksa sih. Nggak maksa. Nah itu justru menyenangkannya tuh nggak maksa untuk harus jadi guru. Tetapi bahwa kebiasaan ngobrol, belajar itu biasa aja. Papa itu guru bahasa Inggris pertama saya, yang mengajarkan saya bersiul juga papa. Tetapi di lain pihak, mama itu yang mengajak saya untuk membaca koran. Jadi saya ingat banget kalau di rumah itu dari kecil baca Kompas, mama itu mengajarkannya dari dulu kan Guard gitu kan, komiknya Guard. Terus gitu di bawahnya kan ada cerbung kan. Mama yang mengajarkan baca NH Dini lah gitu. Terus udah gitu yang dulu tuh kalau nggak salah Tulip Hitam ya gitu ya. Itu
Kemudian sesudah saya terbiasa baca koran, baru kemudian mama dan papa tuh ngomong, coba lihat, dulu tuh opini tuh halaman 4. Coba lihat halaman 4. Jadi Iya. membiasakan membaca Itu sejak opini. kapan Bu? Wih, SD itu? SD, SMP, terus SD Selalu dipaparkan. Dan mama, papa itu nggak ngajarin saya baca cerita Sleeping Beauty, Cinderella, Oh, oke, karena oke. buat mereka tuh itu cemen. Cerita-cerita cengeng gitu, Ariel yang sekarang gitu. Jadi diajarkannya memang Hans Christian Andersen. Oh, Diajarkannya kayak gitu, diajarkannya ya memang yang klasik, ya klasik sastra gitu sih. Memang dari dulu papa itu ngajarin dulu kan masih ada buku-buku komik Mandarin gitu, atau bahkan perwayangan gitu. Itu saya belajarnya dari mereka. Saya bersyukur sih, masa kecil saya bahagia. Berarti banyak buku ya di... Banyak buku. Jadi kami itu, jadi kakak itu langganan kuncung dari uang sakunya. Saya langganan bobo. Angkatan gitu. pertama bobo gitu. Kita ada Itu bobo. dari, ya. Dan buat papa mama itu haram robek buku gitu ya. Itu tuh. Kalau terjadi robek buku yang robek? Ya apa maksudnya terjadi? kalau buku robek tidak masalah. Tetapi bahwa marah dan merobek buku, wah papa marah luar biasa. Karena buat papa itu tuh kan ilmu pengetahuan ya, sumber belajar kalian ya. Gitu. Kok dirobek gitu. Gitu. Oh satu lagi. Apa? Yang sangat menyenangkan dan mempengaruhi saya juga. Kami itu punya dinding, bahkan di ruang tamu, bukan di dalam. Dinding itu boleh dicoret-coretin. Oh, boleh digambar. Tunggu, ini nggak boleh merobek halaman buku, tapi boleh mencoret-coret dinding? Boleh menggambar gitu, boleh. Sepanjang di ruang tamu? Di ruang tamu. Jadi ada tembok, di Ini dinding, ya gitu dinding di ruang tamu yang buat papa mama kan tinggal dicat tiap tahun. Sepanjang yang digambar tidak mengejek sifatnya. Gitu. Jadi wah, jadi kami itu boleh berekspresi. Enggak di kertas kecil. Karena itu juga waktu gambarnya pakai apa, Bu? Gambarnya pakai pensil warna. Oh, pensil warna. Nggak pakai krayon. Makanya waktu nonton Pippi Longstrom, kan itu kan Pipi kan kesulitan tuh ketika harus duduk rapi, terus ngegambar di meja, ya, di kertas kecil. Buat saya itu relate sekali. Karena buat saya juga kan ngegambar di tembok, kenapa harus ngegambar di sini ya gitu. Itu relate sih. Ya seperti itu masa kecilnya. Luar biasa ya, boleh menggambar di tembok ruang tamu. Boleh, iya. Nanti tinggal dicat lagi aja. Tinggal dicat lagi aja. Nanti digambar lagi. Ya digambar lagi gitu. Seru banget. Seru banget. Nah kalau Bu di Bandung, Bu Ice masa kecilnya itu di mana? Boleh cerita? Di Malang. Wah ini tempat yang enak-enak berarti banget ya berdua ya. Tempat yang terasa rumah ya. Tempat yang sejuk dan indah ya pada masanya. Apa yang memori Bu Ice tentang masa kecil? Banyak sekali. Jadi yang mungkin yang membawa saya sampai hari ini membawa unsur-unsur memimpin itu karena adalah saya anak pertama dari 8 bersaudara. Oh, Bu Ice anak sulung. Anak sulung dari 8 bersaudara ya. 8 bersaudara. Jadi 7 nih itu pasukannya. 7 pasukannya dan ayah saya tuh selalu mengatakan anak pertama adalah contoh. Jadi adik-adikmu tuh akan melihat kamu kalau tingkah lakumu kayak gimana ya itu akan diikuti. Nah, itu membawa saya untuk terus introspeksi diri sejak kecil gitu ya. Nah kemudian inspirasi jadi guru sebenarnya berasal dari kebiasaan saya menonton guru mengajar di sebelah rumah nenek saya. Jadi rumah nenek saya di gang di sebelah rumah nenek itu adalah sekolah mu'alimat SD mu'alimat. Nah, jadi ini jendela kamar nenek saya, ada gang kecil, kemudian jendela sekolah kelas. Jadi setiap kali ke rumah nenek saya manjat jendela ngelihat guru itu mengajar. Oh, kayak gitu caranya mengajar. Dan mungkin memang saya pengen jadi guru kayaknya. Setelah pulang
ketika kelas 2, kelas 3 SD, kalau main, saya nggak selalu mainnya itu guru-guruan, sekolah-sekolahan. Sampai pada akhirnya saya kelas 4 oleh ayah saya dibelikan blackboard, papan tulis hitam, beserta kapur 1 box. Nah, udah tiap sore saya berdiri, mesti naik bangku sedikit itu supaya saya lebih tinggi dari anak-anak yang lainnya. Itu dan anak saya lainnya mengajar. siapa? Anak lainnya anak-anak tetangga dan adik-adik saya. adik-adik. Semua harus jadi murid. Okay. Nah, untuk membedakan itu yang pertama saya naik ke bangku pendek dan yang kedua pakai kerudung kayak kerudungannya si ibu di Mualimat itu. Dan kebetulan dia itu guru kelas di situ yang benar-benar nancep di hati saya karena dia sangat caring. Kemudian kalau ngajar tuh keliling-keliling. Jadi ketika muridnya bekerja dia keliling. And then it was like touching the very deep of my heart. Kenapa? Saya merasa aduh jadi guru itu seneng banget ya gitu. Dan mungkin juga dibantu oleh kebiasaan di rumah yang saya harus ngurusin adik-adik. Dan kedua orang tua saya kayaknya membawa DNA guru juga. Jadi ibu saya pada zamannya itu diputus dari sekolah karena anak perempuan. Di tahun 40-an kan ya, 40-50-an itu. Nah, ayah saya walaupun tidak sekolah, mampu berbahasa Inggris dengan super baik, mampu berbahasa Arab dengan super baik, dan suka bercerita kepada anak-anaknya. Jadi itu semua racikan-racikan itu yang membuat saya merasa saya akan jadi guru aja dalam hidup ini. Dan ketika SD selesai, saya langsung bilang ayah saya mau masuk PGA supaya cepat jadi guru. PGA itu waktu itu PGA tingkat itu, sekolah menengah atas ya? Sekolah menengah pertama. Oh, menengah pertama. Jadi SD itu sudah langsung masuk PGA 6 tahun. Nggak boleh, masih kecil. Udah ke SMP dulu aja. Udah ke SMP. Udah lulus SMP, seneng banget mau masuk SPG. Nah, nggak mau masuk SPG aja supaya cepat jadi guru. Masih nggak boleh. Kenapa? Nggak, SMA aja. Nanti pengetahuanmu itu beda. Ketika nanti jadi guru sesudah SMA, kamu akan punya wawasan lebih luas. Ini bapak saya bukan orang sekolahan loh ya. Tetapi mungkin karena literasinya tinggi dan banyak sekali baca, jadi hal-hal yang begitu pada zamannya menjadi perhatian. Akhirnya begitu lulus SMA tidak ada tawaran kecuali masuk IKIP. Udah gak bisa dibaca lagi. Nggak bisa. Mau ada beasiswa, mau ada apa? No. Saya akan masuk IKIP jurusan bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris, Bu Ica? Jadi sejak kecil saya memang suka berhayal Pak Iwan. Jadi suka berhayal kalau jalan-jalan tuh kayaknya ngelihat gunung tuh itu tuh di balik gunung tuh Perancis loh, di balik gunung sebelah sana Amerika. Jadi menurut saya tuh kalau bisa bahasa Inggris tuh kayak bisa ngapain-ngapain. Dan itu juga perspektif dari ayah saya juga. Jadi sejak SMP saya didengarkan radio Australia, radio BBC. Mau ngerti mau kagak ngerti pokoknya ini bahasa Inggris. Orang tuh ngomong bahasa Inggris tuh kayak gini. Dan ya sejak itu mau nilai bahasa Inggrisku bagus mau jelek saya nggak peduli, tapi saya terus belajar dan that's it. Pengaruh keluarga tuh besar sekali ya. Iya, dan ternyata bukan karena formal education orang tua juga ya, tetapi karena pemahaman parenting yang baik mungkin ya. Jadi pada zamannya kan belum ada exposure terhadap berbagai hal seperti sekarang ya. Tapi naluri kemudian sense-nya jalan ketika mendidik anak itu memang penting. Iya. Oke. Nah, tadi ada guru di sebelah rumah nenek di sekolah Mualimat. Kalau Bu Wei katanya ada Pak Danu, Ibu Yani, sama Pak Slamet ya? Iya betul. Itu siapa, boleh cerita nggak itu? Itu
Kalau misalnya tadi saya cerita mengenai orang tua yang berpengaruh, maka saya juga sangat bersyukur saya juga punya guru-guru yang memberikan pengaruh di dalam hidup saya. Mungkin justru saya nanti mau tambahkannya satu nama lagi gitu ya. Jadi saya mau cerita yang menarik dulu. Ibu Iskandri namanya Pak. Ibu Iskandri. Ibu Iskandri. Ibu Iskandri itu guru PMP di kelas SMP kelas 1. Jadi saya tuh pindahan dari SDA masuk ke SMP B gitu. Murid baru. Terus Ibu Iskandri itu ngajar PMP sekaligus jadi guru BP. Kan teman-teman tuh ngomong kalau dipanggil guru BP pasti bermasalah. Tiba-tiba saya dipanggil. Tiba-tiba saya dipanggil. Saya pikir, wah teman-teman tuh udah heboh. Kamu punya masalah apa? Saya pikir saya punya masalah apa? Saya murid baru, saya nggak membuat kenakalan gitu kan. Tapi Ibu Iskandri datang juga ketika saya di ruangannya, enggak marah-marah. Dia hanya bertanya, seperti Pak Iwan tadi, berapa saudaranya? Tinggal di rumah seperti apa? Coba ceritakan kondisi rumahmu. Saya bilang di dalam gang, di rumah ada berapa orang, kamarnya segini. Tapi pertanyaannya itu lagi gitu. Saya sampai kesel, Bu, saya nakal apa? Tidak, kamu tidak nakal. Terus kenapa Ibu bertanya terus-menerus rumahnya, segala macam, berapa saudara, bagaimana komunikasi di rumah. Terus Ibu Iskandri ketawa-ketawa. Karena kamu kalau ngomong di SMP suaranya terdengar sampai SMA. Oh, suaranya keras seperti itu. Oh, udah. Tidak dimarahi. Terus Ibu Iskandri laporlah ke wakil kepala sekolah. Memang waktu itu kan Pak Slamet guru SMP, tapi wakil kepala sekolahnya di SMA. Jadi yang dilakukan oleh pimpinan sekolah memanfaatkan kekuatan kan, potensi anak kalau kita sekarang ngomongnya. Saya setiap hari Senin membaca, makanya tadi jadi dosen Pancasila kali ya. Membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tanpa mikrofon. Sudah disalurkan. Hafal itu 4 paragraf itu hafal. Karena suara keras tidak dianggap kenakalan. Sudah. Jadi buat saya itu pengaruh yang luar biasa ya, melihat potensi, tidak melihatnya sebagai gangguan, kemudian disalurkan. Kok sama sih? Saya juga pelanggan pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45 gitu ya, selama di SMA. Itu terus, jadi makanya hafal. Iya, betul. Nah, kalau misalnya dengan Ibu Yani, itu tuh mengajarkan bagaimana jujur itu nggak usah tanpa takut. Jadi tanpa takut. Ibu Yani cuma mengatakan, Ibu Yani itu guru biologi, dia cerita bahwa sebetulnya dia pengen masuk ke dokteran, tapi tidak bisa karena jantungnya bocor, kemudian memilih jadi guru biologi. Ngajar biologinya juga sudah pakai gambar, jadi betul-betul menggambarnya bagus, kita mengerti prosesnya. Tapi yang paling penting dari Ibu Yani, dia tuh mengajarkannya gini. Ketika kami mau ulangan, dia mengatakan, "Nak, kalian kan sudah belajar ya, dan Ibu percaya kepada kalian. Selamat bekerja." Sudah ditinggalkan. Kelas ditinggalkan. Herannya kami gak berani nyontek. Karena justru Ibu Yani mengatakan, kalian sudah belajar dan saya percaya kepada kalian. Tanpa takut ke Ibu Yani. Jadi buat saya tuh, gampang ya mau mengajarkan kejujuran itu. Tidak harus ditakut-takuti, tanpa ancaman. Justru diberikan kepercayaan. Dan anak-anak SMP pun bisa loh dipercaya. Sudah. Itu dan selama prosesnya Ibu Yani juga bersahabat dengan mama curcolnya ke Ibu Yani. Jadi Ibu Yani bukan sekedar guru biologi, menjadi wali kelas, tetapi juga teman para orang tua. Itu yang saya ingat terus-menerus dari Ibu Yani itu. Mau lanjut Pak? Pas lah Pak.
Pak Danu apa Pak Slamet? Oh, saya pilih Pak Slamet aja. Oh, Pak Slamet, oke. Pilih Pak Slamet. Siap. Pak Slamet itu guru fisika. Sama ya, karena sekolah kami sekolah kecil, SMA-nya masih baru, jadi SMP dan SMA gitu. Ngajar fisika itu ke kelas tiba-tiba bawa bola tenis. Terus main-main gitu loh. Masuk ke kelas pertama kali? Masuk ke kelas pertama kali, ya maksudnya tidak pertama kali, tapi bawa bola tenis. Terus memantulkan gitu. Kan saya bingung ya, kenapa ya itu guru bawa bola tenis, kami semua bingung gitu. Kenapa bawa bola tenis? Kan kita harusnya belajar fisika. Kan kalau belajar fisika pakai buku terus langsung rumus. Terus dia enggak, dia cuma ngomong gini, yuk, coba. Ini kalau Bapak mau pantulkan, berapa kali dia akan memantul balik sampai kemudian dia bola itu menggelinding. Wah, jadi kami ribut. Yuk, pantulkan. Terus kami boleh mencoba. Kami boleh mencoba memantulkan terus mengeluarkan angka-angka. Baru kemudian ngomong, kenapa ya bisa mantul ya itu bola ya? Kenapa ya? Kalau misalnya di atas meja pantulannya sama nggak? Kalau di lantai sama nggak? Kalau tenaganya seperti ini sama nggak? Oh, ternyata hanya dengan belajar mengenai tadi gitu ya, yang segala macam pantulan, energi segala macam itu. Oh, bisa dengan cara menarik seperti itu ya. Bisa banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Nah, buat saya itu menjadi guru yang menarik itu ya seperti nama-nama yang disebutkan tadi. Itu luar biasa. Dan Pak Slamet juga yang memberi ruang kepada saya, karena saya sebetulnya kan jadi dalam tanda kutip suka dipanggil keluar sekolah untuk menjadi atlet daerah lah ya gitu. Ya kayak gitu. Terus tiba-tiba kalau misalnya perlu ditanya lebih lanjut. Iya. Boleh bolos gitu kan. Boleh sepanjang pelajarannya tetap bisa dikejar. Yang menarik. Jadi misalnya nih bahkan perunggu kayak penghargaan kayak apa. Itu tuh di depan tuh waktu upacara welin gitu. Terus kemudian diberikan penghargaan. Jadi bahwa tidak harus yang pinter-pinter matematika lah, apalah yang dianggap mata pelajaran yang kelasnya lebih atas, tetap dihargai. Itu yang saya belajar dari Pak Slamet. Menyenangkan SMP SMA saya. Pertanyaannya Bu Wei, ya. Sudah sebegitu menyenangkan dengan berbagai guru yang sangat inspiratif, kok nggak mau jadi guru? Kok beloknya? Karena satu orang, sebetulnya saya tertarik gitu ya jadi guru. Tapi kemudian ada teman ayah yang mengatakan seperti ini. Dalam peribahasa Mandarin, saya tidak bisa mengatakan. Jadi guru waktu itu ya, jadi guru. Jadi guru itu sama miskinnya seperti telur nggak ada rambutnya. Kamu mau jadi guru? Sementara saya seperti Ibu Ice pengen sekali mencicipi ke luar negeri, jalan-jalan, mengenal dunia, mengenal negara-negara yang dibaca dari bacaan-bacaan itu. Jadi, wah, entar dulu deh. Apalagi dengan tentunya komunitas Tionghoa yang aneh sekali, Pak. Tiba-tiba jadi guru. Itu aneh. Ya aneh lah. Kalau jadi guru kan kalau misalnya komunitas itu kan jadi pedagang ya, kerja di bank, di garment gitu. Jadi itu tuh prospek untuk komunitas Tionghoa. Ekspektasi gitu. sosial. Ekspektasi sosialnya. Kalau orang tua sih tenang-tenang aja mau milih apapun juga. Sehingga dari sana saya memilih tidak masuk fakultas ekonomi atau yang bisnis segala macam. Saya memilih sastra Inggris karena suka baca bukunya. Ditambah dengan kemampuan bahasa Inggris itu akan bisa membawa saya kemana aja. Gitu. Tapi bahwa menjadi gurunya ya tetap aja sih. Gitu. Tetap aja sih. Tapi itu betul-betul sih. Oke. Ya. Makasih Bu Wei. Sekarang ini kita pindah ke Bu Ice dulu ya. Jadi kan kalau Bu Ice udah sejak SD itu begitu ngelihat
ibu guru yang di SD Mu'alimah tadi itu sudah greget banget sampai udah latihan jadi gurunya bukan waktu di pendidikan guru tapi sudah dari SD melatih diri sendiri gitu ya. Trainingnya udah lama gitu, PPL-nya udah dari SD dan menggebu-gebu sekali dan against semua ekspektasi pengen jadi guru PGA, SPG gitu. Nah, ketika Bu Ice masuk di IKIP Malang namanya IKIP Malang ya Bu Ice? Yes, IKIP Malang waktu itu. Apa yang Bu Ice dapatkan? Apakah sesuai dengan harapan Bu Ice? Iya. Gimana Bu Ice waktu itu manfaatkan kesempatan ketika sudah bersatu nih antara keinginan dengan apa yang sedang dijalani waktu itu? Masuk berada di gedung itu saja saya sudah merasa jadi guru. Masuk di IKIP Malang itu. Masuk di IKIP Malang, tagline-nya masuk di depan gerbang tuh kan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKSS, Fakultas Keguruan Sastra dan Seni. Ya. Itu sih saya udah merasa jadi guru. Jadi ketika passion itu sudah ada, jadi semua adalah self motivation ya. Ketika begitu masuk IKIP, pikiran saya mencoba mencari cara ngajar yang baik seperti apa. Mencari sendiri lah Pak. Mata kuliahnya mau apa? Iya, karena kan waktu masuk itu kita di semester 1, semester 2 pasti penguatan kebahasaan kan. Jadi metodologi dan sebagainya itu, karena saya punya kesempatan ke perpustakaan lebih luas, karena sebelum-sebelumnya Pak, saya kalau ke perpustakaan itu harus berjalan jauh sekali dari rumah, dan saya tetap datang ke perpustakaan kota, karena sekolah ya ke perpustakaan terbatas. Ini waktu kapan? Waktu kuliah atau waktu sebelumnya. Nah begitu masuk di IKIP ngelihat perpustakaannya besar, oh it's heaven gitu. Duh, bukunya banyak sekali udah. Terus kan udah bisa bahasa Inggris gitu ya. Jadi cari buku-buku yang itu. Yang pertama aku cari adalah buku-buku yang terkait dengan metode mengajar. Karena udah kebelet ngajar. Nah jadi sudah ngajar les, ngajar anak kemana-mana. Kemudian semester 2 ada yang nawarin, kakaknya teman saya. Semester 2? Semester 2. Cek, mau ngajar nggak? Mau, langsung ya, nggak pakai nolak, mau. Di SMP, tapi agak jauh. Di kabupaten ya, kayak harus naik bis. Oh saya belain. Saya belain di sela-sela kuliah, saya mengajar. Dan kebetulan saya bukan mahasiswa yang academically super, tetapi punya banyak kegiatan yang menurut saya itu akan membantu saya ketika saya harus menjadi guru. Saya aktif di organisasi, aktif di olahraga, aktif di kegiatan-kegiatan sastra dan seni. Jadi banyak sekali melatih diri sendiri untuk menjadi diri sendiri. Karena saya sudah tahu saya akan jadi guru. Jadi ketika mulai mengajar di sebuah kabupaten, belajar sendiri cara mengelola kelas, kemudian bagaimana mengatur anak-anak. Dan waktu itu SMP Pak, ujuk-ujuk ngajar di SMP gitu. Dan ternyata feedbacknya bagus. Ternyata kakaknya teman saya ini yang juga guru di situ mendapatkan input dari anak-anak, dari ini, enak diajar Bu Ice. Loh, aku bilang, oke, so I can go on. Udah terus di kabupaten, di 2 sekolah, di kabupaten yang berbeda. Di 2 sekolah? Di 2 sekolah. Yang berbeda zaman itu. Yang satu kabupaten di selatan Malang, Kepanjen, yang satu kabupaten di utara Malang, yaitu Lawang. Jadi commute naik bis kira-kira 20 menitan gitu naik busnya. Udah, belum macet dan waktu itu belum macet. Dan belum ada ojek sebenarnya. Kalau ada ojek sih bisa. Nah kemudian
saya makin confident dong. Self efficacy saya bertumbuh menjadi-jadi gitu. This is my life gitu. Jadi kemudian naik sesudah di kabupaten kuliah mulai padat dan sebagainya, mengajarlah di kota Malang, di SMP juga. Semester akhir diminta mengajar di IAIN. Coba, di IAIN di Fakultas Tarbiyah. Kemudian diminta mengajar di Universitas Muhammadiyah. Yang waktu ini itu masih belum tamat itu. Belum. Jadi IAIN sama Universitas Muhammadiyah. Dan yang mengajukan itu dosen saya. Salah satu guru besar di kampus. Ice, ini ada kesempatan kamu mengajar di IAIN. Ini ada kesempatan kamu mengajar di Universitas Muhammadiyah. Mau. Jadi belum lulus sudah mengajar mahasiswa. And it was like, ya sudah, ini hidup saya gitu. No matter, saya nggak pernah nanya mau dibayar berapa, mau nggak dibayar. That's not the deal at all. The deal adalah saya punya kelas untuk berdiri di depan. Waduh, ngeri tinggi. Jadi luar biasa. Jadi itu memang panggilan jiwanya itu luar biasa. Dan it's tidak akan ada yang mengubah saya. Dan ini adalah my life path sampai hari ini. Dan sampai beberapa tahun sebelum suami saya meninggal, kayaknya kalau kamu nggak jadi guru sakit kali ya. Jadi obatnya kalau sakit? Mengajar Pak. Ngajar itu obat banget. Jadi pernah nih mau berangkat ngajar, ada masalah apa di jalan tuh bercucuran air mata gitu ya, gitu. Tuh udah sampai mendekati halaman kampus, sudah hilang, masuk kelas udah lupa apa yang tadi bikin nangis tuh udah lupa. Terus habis gitu sudah mengajar, sudah apa ya, sudah kembali lagi. Wow. So it's like privilege banget ya Bu Ice menemukan passion sejak kecil dan menjalani your passion itu dengan sangat-sangat happy. Iya. Apapun yang terjadi gitu, betul. Itu adalah jalannya. Konsisten Bu. Ketika kita memilih untuk mengajar, mendidik, lupakan transaksi. Lupakan transaksional. Karena hasil mendidik itu tidak pernah transaksional. Hasil mendidik itu bisa jadi setelah bertahun-tahun kita selesai melakukan proses itu, baru ditemukan oleh yang kita didik. Jadi jangan pernah mengajar, mendidik berbasis transaksi. That's why sampai hari ini tidak pernah ada di kamus saya transaksi. Karena memang hasil mendidik tidak bisa kontan. Wow. Very powerful Bu Ice. Thank you for sharing that. Luar biasa. Ini sebelum pindah ke Bu Wei ya. Bu Ice kan juga pernah belajar menjadi guru itu atau tentang pendidikan di University of Warwick ya. Yes. Apa yang kerasa berbeda tentang proses belajar waktu di sana dengan yang Ibu Ice dapatkan di IKIP? Pemberian kemandirian untuk menjadi pembelajar sejati. Proses yang saya alami ketika S1 itu proses yang sangat tertuntun dan sangat kalau enggak ini harus dikerjakan, itu harus dikerjakan, ini kita tidak cukup diberi kebebasan untuk mencari bentuk apa yang kita inginkan, mengeluarkan ide sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ketika di Warwick lebih banyak kita itu diberi list of things to read gitu ya. Jadi diberi kepercayaan penuh bahwa kalian akan melihat mana yang menurut kalian cocok dan kemudian kalian gunakan dan kemudian mencari argumen sesuai dengan keinginannya. Itu sih yang paling terasa. Sehingga kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat sesuai dengan keyakinan yang dimiliki itu keluar banget. Saya merasa itu membuat
menguatkan apa yang sudah saya pelajari bagaimanapun juga di S1 itu, kemudian di sini ini diberi kebebasan untuk mencari sumber data, sumber bacaan yang sesuai dengan keinginan kita walaupun dibatasi referensinya. Dan saya kuliah di Warwick sebelum adanya gemerlapnya teknologi seperti saat ini. Saya waktu itu dibilang begini, Ica, you are from the third world country, dari negara ketiga, kok bisa kamu menguasai komputer pada saat itu, pada awal tahun 90-an ya. Tapi itu adalah kembali lagi ketika kita punya dorongan personal untuk belajar, maka ya sampai di sana seolah-olah kita kalau dari negara ketiga nggak punya akses, tetapi kok kamu bisa. Nah pada akhirnya mereka yang saya kasih ajar. Tetap ya? Tetap aja. Jadi selain itu tadi ya, akses internet itu kan masih baru tahun awal 90-an. Jadi di pintu kamar saya itu selalu ada sticky notes. I will consult you on tanggal berapa, jam berapa gitu. Itu tempelannya banyak Pak, karena dianggap dari negara ketiga yang bisa ngajarin pakai komputer berdasarkan tadi apa yang kita baca, searching di internet, cari dari perpustakaan di kampus lain di Inggris. Itu alhamdulillah I led the way of my friends untuk menemukan itu semua. Aduh. Jadi emang passion jadi guru di mana-mana, pengennya jadi guru aja. Kayaknya udah kayak gitu aja ya. Bu Welin, Bu We, cerita dong gimana ketika Bu We bisa somehow jalan hidupnya berbelok ketemu Susan Stengel. Wah. Dan mulai belajar tentang menjadi guru. Itu batch itu kan luar biasa. Saya tentunya kita pernah bicara sebelumnya. Betul. Ya Bu We sangat memori tentang itu tuh sangat luar biasa sekali. Boleh dibagikan nggak Bu ceritanya tuh? Tapi dari awal dulu tuh kenapa bisa berbelok ke situ? Jalur Ibu kan tadinya bukan di situ kan? Sudah kan menikmati kuliah di sastra Inggris, sama seperti Ibu Ica, jadi guru les gitu kan biasa. Tapi tetap kan kalau misalnya lulus sastra Inggris nanti tentu kerjanya waktu itu pilihannya di Bandung itu banyak pabrik tekstil buka yang ekspor import, kemudian kerja di bank kan kayak gitu, trader lah gitu. Wah, saya nggak mau gitu. Jadi sedangkan kan cita-cita saya masuk ke sastra Inggris untuk melihat dunia kan keliling. Jadi singkat kata di tingkat 3 waktu itu belum semester Bu, masih angkatan jadul, masih tingkat Bu. Tingkat. Di tingkat 3 saya tuh berdoa dan saya ingat sekali ruangannya, kamarnya seperti apa. Siang hari saya berdoa, Tuhan, tolong berikan saya satu pekerjaan yang sangat saya cintai, dan sesudah itu Tuhan bisa panggil saya kemana saja. Saya pikirkan waktu itu kan ya udah ngomong bernasar, tapi kan begitu saja. Dan betul, begitu lulus kuliah sesuai dengan impian saya tidak melamar ke bank atau ke pabrik, saya langsung melamar ke sebuah perusahaan ke bidang industri pariwisata, dan saya cinta sekali perusahaan itu. Karena betul-betul ya itu memang dunia saya. Ketemu dengan banyak orang dari ragam bangsa, bisa menggunakan bahasa Inggris untuk belajar budaya mereka, traveling kemanapun juga gitu ya, dan bahkan rutin kan nanti kalau misalnya Februari ke Australia, bulan Mei ke Eropa, bulan September ke Amerika, bulan Desember pasti coveragenya Asia lalala. Sudah, saya sedang menaiki climbing my golden stairs kan gitu.
Sampai kemudian saya tinggal di Bali sesudahnya itu. Sampai kemudian satu siang sesudah 6 tahun bekerja, menaiki karir, di siang bolong juga mungkin. Itu tentu tidak berlaku umum ya Pak ya. Saya mendengar suara. Sangat jelas. Kayaknya ada yang janji. Itu betul-betul di kamar kontrakan. Enggak ada orang. Tapi terus. Jadi sejak mendengar suara itu, kayaknya ada yang janji ke saya diingatkan kembali kepada Nasar yang asal-asalan itu. Yang saya pikir ya bukan asal-asalan, tapi waktu itu kan asal ngomong, Tuhan berikan pekerjaan yang saya sangat suka dan saya mencintai pekerjaan itu. Mulailah tawar-menawar. Tawar-menawar, terus-menerus. Jadi itu seakan-akan betul-betul perjalanan spiritual. Mana? Pokoknya saya nggak mau jadi pendeta loh ya. Saya nggak mau jadi istri pendeta loh ya. Gitu ya. Saya nggak mau jadi terus mulai tawar-tawaran terus. Sampai kemudian aneh dan saya tidak pernah berpikir mengenai pendidikan sama sekali. Nggak pernah. Waktu itu juga internet masih baru. Yang masih pakai Wasantara tuh. Jakarta Wasantara. Seorang teman yang tidak pernah saya temui sebelumnya, dia lagi di Ohio. Mulai chat lah, dikenalkan oleh satu orang juga. Terus mulai chat, dia dosen di Ohio. Dia berkata begini, "Oh, kerja di sini ya?" "Ya." "Wei, kamu kan bisa punya akses ke internet sekarang. Cari dong di statistik. Berapa sih jumlah sarjana di Indonesia berbanding usia produktif?" Wih, ternyata sedikit sekali ya. Itu tuh berarti tahun 95-an. Wih, jomplang sekali jumlah sarjana. Terus dia nanya lagi, "Oh sedikit ya? Kalau gitu, coba lihat lagi." Ini lewat internet terus. Coba lihat lagi, kalau sarjana perempuan berbanding jumlah perempuan usia produktif. Wow, kecil sekali. Terus dia nanya lagi, sedikit ya. Kalau misalnya bisa nggak mendapatkan data sarjana perempuan Kristen di Indonesia? Saya mulai marah. Kamu maunya apa? Kamu nggak kenal saya, kamu jauh, kita belum pernah ketemu, kita cuma kenalan lewat email. Kenapa kamu nanya kayak gitu? Terus dia bilang, enggak, saya tahu. Dan itu mungkin sulit nyarinya, nggak ada statistiknya. Saya hanya bertanya 2 pertanyaan lagi. Ini mulai panas nih suara saya. Kalau begitu, mungkin kamu bisa menggunakan ya cara kamu lah, rasio. Sarjana perempuan Kristen Tionghoa di Indonesia. Pertanyaan kedua, dan saya janji nggak akan nanya apapun lagi juga. Kalau begitu, kamu merasa beruntung apa yang sudah kamu berikan untuk negeri ini. Itu yang membuat saya berpikir. Nggak bisa lagi berpikir mengenai ini karir saya sedang mendaki tangga emas saya. Saya udah hampir di puncak kok. Negara-negara setiap kali pameran taunya saya kok. Saya bekerja di perusahaan yang leading di Indonesia. Tapi udah, cuma itu pertanyaan itu. Dan pertanyaan itu yang membuat saya serius. Oke Tuhan. Oke, saya mau mengingat janji saya pada waktu kuliah itu. Dan sesudah itu betul-betul Tuhan tuh penuh dengan rasa humor ya. Tiba-tiba nggak ada hubungannya dengan pendidikan. Saya sedang menemani tamu ke California dan ada satu hari yang luang.
Saya telepon yang dulu menjadi klien saya. Dia memang tinggal di California. Terus bilang, aku mainnya ke rumahmu. Dia bilang, iya. Jadi to cut it short, saya main ke rumahnya. Kemudian dia katakan gini, jemput anak saya ya di sekolah. Gitu. Jadi saya di California. Diajak ke sekolah, menjemput anaknya. Terus kemudian karena bule-bule ini tiba-tiba kedatangan orang Asia gitu kan. Merasa senang sekali. Terus dia bilang, kamu mau keliling sekolah? Terus si gurunya ya, si wali kelasnya anak itu. Saya bilang, saya mau. Saya mau. Terus mereka, teman saya dan anaknya tinggal di perpustakaan. Saya diajak keliling sekolah. Terus si ibu guru ini bercerita, iya di sini kami sedang tematik. Tematik? Apaan tematik gitu kan? Iya, kami sedang tematiknya outer space. Apaan lagi outer space? Kalau diterjemahkan ke dalam yang sekarang ini, iya kalau belajar lagunya tuh bintang kecil. Kalau misalnya bikin nanti projectnya tuh manusia ke bulan. Nanti kalau misalnya di pelajaran sainsnya kita belajar mengenai tata surya. Pada waktu berjalan itulah, terus saya ngomong ke Tuhan, this is it. Saya mau ke pendidikan dan saya mau belajar apa itu yang kayak tematik-tematik. Tanpa saya tahu apa itu pendidikan dan tematik. Gak tahu. But that's it. Dan sejak itu terus kemudian saya udah langsung sama seperti tadi. Tidak melihat lagi, tidak mencari lagi. Ini benar gak ya? Kesini Tuhan mau mengarahkan, ini mau gak ya kesini? Enggak, udah langsung pendidikan. Dan karena itulah juga mulai menyiapkan diri, menyiapkan atasan. Saya mau keluar ya. Sampai kata atasan, kamu sakit ya? Kan udah 8 tahun, karir, kamu sakit. Cuti! Jadi saya betul-betul cuti, disuruh bengong untuk berpikir. Tapi memang saya mau switch, saya mau sekolah lagi. Jadi Pak bayangkan Pak, saya mencari karena tadi yang menyesatkan saya itu Ohio. Jadi saya mulai mencari gitu ya, mulai mencari kampus-kampus di Amerika. Terus udah gitu, ternyata harus belajar GRE. Bayangkan saya sedang bekerja di sebuah perusahaan sambil bekerja, tapi saya les GRE-nya di kantor. Terus kata bos saya ke anak buah saya, katakan, bosmu lagi error, biarin aja dia les gitu. itu ya udah gitu, tapi tadi itu tidak bisa dibendung lagi. Sampai kemudian walaupun ternyata kesempatan ke Amerika itu tertutup waktu itu. Mau beasiswa Bu waktu itu? Beasiswa waktu itu, ya sudah, saya tetap memutuskan untuk keluar. Untuk keluar, saya ngelamar jadi dosen dulu. Saya pikir paling gampang jadi dosen perhotelan, pariwisata lah. Iya betul. Ternyata di kampus itu nggak bisa karena S1-nya sastra Inggris nggak diterima jadi dosen pariwisata. Jadi bos ngomong, kamu tetap mau keluar. Saya bilang kayaknya saya tetap harus keluar. Sampai di satu kegiatan, saya ingat sekali pokoknya sedang menghandle kegiatan, tiba-tiba saya ditelepon. Minggu depan kamu ke Berlin ya. Dan kalau di dunia pariwisata ada yang namanya ITB. ITB itu pameran, belakangnya B-nya tuh Berlin. Itu pameran the exhibition in the world gitu. Kalau sudah sampai sana artinya sudah selesai, sudah gitu. Saya katakan ke atasan saya, Bu, thank you. Makasih banyak untuk kesempatan. Tapi kita di bidang jasa, kalau saya pergi ke sana, tapi saya mau keluar, apa jadinya ke perusahaan kita? Dianggap membohongi klien karena membangun relasi, tapi yang menggantikan orang lain. Udah Bu, kasih kesempatan itu ke orang lain yang ke Berlin. Kamu serius keluar ya? Jadi sejak itu, ya sudah, keluar pengangguran, tapi tetap tahu bahwa akan di pendidikan. Dan anehnya lagi, anehnya, tiba-tiba ada teman yang pada waktu usia SMP, bukan teman SMP, pada waktu usia SMP, tiba-tiba telepon. Tiba-tiba ternyata dia jadi kepala sekolah di sebuah sekolah, nah itu. Dan
Jadilah saya di sana jadi wakil kepala sekolah. Udah, gitu. Jadi, ternyata begini pendidikan. Ini wah. Dan belajar dari sana sambil belum dikeluarin dari perusahaan. Ternyata juga, tadi Bapak ngomongin Susan Stengel. Di sekolah ini Tuhan sediakan hanya menjadi jembatan aja. Di sana saya ketemu dengan satu orang yang dari Australia. Dialah yang menceritakan mengenai ANPS. Wei, mungkin wadahmu tidak di sekolah ini. Wadahmu terlalu besar dengan pengalamanmu. Itu asosiasi perlu bantuan. Bekerjalah di sana. Dan sama, bekerja di sana sama juga Bu. Saya pokoknya bekerja di asosiasi ini. Saya nanti yang menentukan gaji saya. Dan saya akan bahkan mencari uang untuk asosiasi ini. Tapi tuker-tukerannya setiap bulan kalian para pimpinan di asosiasi ini harus mengajari saya. Jadi saya belajar bulan ini belajar mengenai hire fire appraisal. Bulan ini belajar betul-betul dari para pimpinan sekolah ini. Dan dari sanalah sesudah berapa tahun terus mereka ngomong, Wei, ada sekolah buka. Susan Stengel dari SUNY Buffalo. Mau nggak kamu daftar? Sudah. Jadi kayaknya tuh terus begitu saya mengatakan ya kepada Tuhan, disiapkan semua perjalanan itu. Bertemu dengan Susan, terus kemudian ngajar di SD negeri, belajar menjadi wali kelas. Ini SD negeri yang di mana? Ini kayaknya kita belum pernah tahu deh Bu Ica. Atau saya yang nggak tahu. Di ya? Jakarta. Jadi wali di kelas Jakarta, di SD. yang kalau di Jakarta di tengah kota, nggak jauh dari sini. Tapi kalau misalnya yang dulu, kalau hujan, lumpur juga masuk gitu. Yang murid SD-nya ada anak supir truk, ada anak pencuci harian, tapi juga ada anak polisi. Yang seperti itu sih. Dan itu buat saya sekolahnya Tuhan yang disiapkan buat saya. Saya tidak pernah menyesali. Dan saya tidak pernah menyesali nazar yang kelihatannya asal-asalan tapi terus kemudian ditagih Tuhan gitu. Mereka sampai nyebrang sungai, sampai naik bukit, bawa motor terseok-seok. Ketika yang diminta hanya berupa laporan checklist, kasihan. Mereka itu sebenarnya ingin peduli memperhatikan anak. Tetapi rapornya cuma yang diminta cemen banget gitu. Bahwa yang naik motor sampai kilometer, yang sampai harus menyusur sungai, yang harus mengunjungi anaknya dan untuk mengenali anaknya, itu tuh nyata dan masih banyak terjadi di Indonesia. Bahwa ada guru-guru yang kemudian bersama-sama membiayai, jadi istilahnya giliran memberikan sarapan ke beberapa anak, itu juga sangat nyata. Dan itu kan tidak ada di format ya? Ya, justru dari guru-guru yang jauh-jauh, yang saya paranin di Maumere, yang saya paranin di wilayah-wilayah lain yang tidak tersentuh, justru mereka yang tidak pernah tersentuh itu ternyata kemurnian batinnya, begitu dikulik kepeduliannya, diberi trust untuk melihat